Bapak Ibu Guru, para pejuang P3K, pada video ini saya akan membahas beberapa contoh soal materi pedagogik, yaitu pada landasan pendidikan. Jadi, landasan pendidikan secara umum itu merupakan seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak atau dasar atau acuan dalam praktik pendidikan. Jadi saya ulangi sekali lagi, landasan pendidikan itu merupakan titik tolak, dasar atau acuan dalam praktik pendidikan. Nah, dalam landasan pendidikan ini terdapat ada 6 jenis, yaitu yang pertama, kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis ini merupakan makna atau hakikat pendidikan. Makna atau hakikat pendidikan. Landasan filosofis adalah Pancasila yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, implikasi dari landasan filosofis itu mengarah kepada pemilihan kurikulum, penggunaan metode, pendekatan, dan model pembelajaran. Jadi itu merupakan landasan dari filosofis. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa landasan filosofis dalam praktik pendidikan itu secara konseptualnya itu mengacu pada Pancasila yang dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua, jenis yang kedua yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis ini merupakan konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan Indonesia. Nah, jadi landasan yuridis ini adalah konsep peraturan perundang-undangan. Itu kata kuncinya. Implikasinya landasan yuridis dalam praktik pendidikan itu ketika pemerintah telah menerapkan peraturan perundang-undangan. Nah, contohnya misalkan amandemen Undang-Undang Dasar RI 1945 pasal 31 ayat 4 telah yang menyatakan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara. Itu untuk dunia pendidikan. Itu 20% dari APBN. Jadi, landasan yuridis, kata kuncinya adalah konsep peraturan perundang-undangan. Nah, kita masuk yang ketiga adalah landasan psikologis. Landasan psikologis ini adalah ilmu yang mempelajari gejala kejiwaan. Ilmu yang mempelajari gejala kejiwaan, itu psikologis. Jadi yang namanya ilmu kejiwaan, ilmu yang mempelajari gejala kejiwaan itu disebut sebagai landasan psikologis. Implikasi dari landasan psikologis dalam praktik pendidikan itu misalkan layanan pendidikan terhadap anak dibuat bertingkat berdasarkan perkembangan individu, atau penyelenggaraan pendidikan Indonesia itu berjenjang. Berjenjang itu misalkan ada dari TK, SD, SMP, SMA. Itu disebut sebagai landasan psikologis. Jadi pendidikan dibuat berjenjang. Nah, kita masuk yang keempat adalah landasan sosiologis. Landasan sosiologis itu merupakan kaidah-kaidah sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan, atau norma-norma yang dibentuk atau yang dianut akhirnya menghasilkan sebuah kebudayaan yang mencirikan kekhasan suatu masyarakat tertentu. Itu adalah landasan sosiologis. Implikasi dari landasan sosiologis dalam praktik pendidikan itu ada 3, yaitu di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Itu adalah implikasi dari landasan sosiologis. Nah, yang kelima adalah landasan historis. Landasan historis ini artinya bahwa sejarah pendidikan di masa lalu yang menjadi acuan terhadap pengembangan pendidikan di masa kini. Implikasi landasan historis ini bahwa misalkan kita dapat mata pelajaran sejarah. Sampai sekarang dari tingkat SD, SMP, SMA kita masih menggunakan mata pelajaran yang terdapat di sekolah-sekolah. Nah, dan yang terakhir adalah landasan religius. Nah, landasan religius ini merupakan tugas utama guru, yaitu mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, dan melatih, serta yang terakhir adalah mengevaluasi peserta didik. Jadi kegiatan mendidik bagi guru itu merupakan bagian dari ibadah, karena mendidik itu merupakan kegiatan pengabdian yang secara tidak langsung tertuju kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah landasan religius. Contohnya adalah pemberian mata pelajaran wajib untuk pendidikan agama. Guru memberikan pengetahuan agama kepada peserta didiknya sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianutnya. Guru mengajarkan hal-hal baik seperti berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Itu adalah contoh-contoh implikasi dari landasan religius. Ya, jadi itu secara umumnya, saya jelaskan secara umum tentang landasan pendidikan. Nah, untuk memperjelas kita lihat beberapa contoh soal tentang landasan pendidikan. Kita lihat yang pertama. Nomor 1, pengertian landasan dibagi dua, yaitu landasan fisik dan konseptual. Berikut ini yang termasuk dalam landasan konseptual adalah titik-titik. A. Kurikulum dan silabus. B. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. C. Kerangka berpikir. D. Desain bangunan. E. Tujuan pendidikan. Nah, jadi kita harus lihat bahwa landasan dibagi dua yaitu landasan fisik dan konseptual. Nah, tadi saya sudah jelaskan dari awal bahwa landasan konseptual dalam pendidikan, ya, itu kita lihat, kita bahas pada landasan filosofis tadi, yaitu pada Pancasila yang dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jawaban yang benar adalah B. Nomor 2, landasan pendidikan nasional adalah Pancasila. Oleh sebab itu, semuanya dimulai dengan asumsi-asumsi metafisika, epistemologi, dan aksiologi Pancasila, serta diikuti dengan uraian implikasinya terhadap pendidikan. Pernyataan di atas merupakan landasan titik-titik. A. Yuridis pendidikan. B. Filosofis. C. Psikologis. D. Religius. D. Empiris. Nah, ini nih. Kita perhatikan di sini landasan pendidikan nasional adalah Pancasila ini. Ini sudah kita lihat kata kuncinya adalah Pancasila. Pancasila itu tadi dijelaskan bahwa berada pada filosofis. Pancasila itu landasan filosofis itu adalah Pancasila yang dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berarti jawaban yang benar adalah B. Kalau yuridis itu akan kita belajar tentang peraturan perundang-undangan, psikologis itu ilmu kejiwaan, religius itu tentang nilai keagamaan, sedangkan empiris ini tidak termasuk dalam jenis-jenis landasan pendidikan. Jadi jawaban yang benar adalah B. Filosofis. Yang ketiga, sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, pendidikan hendaknya bertujuan agar peserta didik beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut merupakan contoh titik A. Landasan yuridis. B. Landasan psikologis. C. Landasan religius. D. Landasan sosiologis. E. Landasan historis. Nah, kita perhatikan bahwa di sini dikatakan kata kuncinya bahwa ketuhanan yang Maha Esa, oleh sebab peserta didik beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti ini menyangkut landasan religius. Jadi jawaban yang benar adalah C. Nomor 4, salah satu tripusat pendidikan bagi anak sekolah adalah keluarga. Orang tua yang dalam kesehariannya rajin melaksanakan ibadah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pada hakikatnya menanamkan pada anak titik. A. Hak dan kewajiban. B. Kejujuran dan toleransi. C. Gotong royong dan tanggung jawab. D. Kedisiplinan dan tanggung jawab. E. Kejujuran dan tenggang rasa. Tripusat pendidikan bagi anak dan keluarga, bagi anak adalah keluarga. Jadi tripusat tadi itu ada 3, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekolah. Sekarang orang tua yang dalam kesehariannya rajin melaksanakan ibadah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kalau kita bicara soal waktu, di sini kalau kita bicara kata kuncinya di sini, yaitu kalau kita bicara soal waktu, berarti kita pada hakikatnya itu orang tua menanamkan nilai kedisiplinan dan tanggung jawab melaksanakan ibadah. Jadi jawaban yang benar adalah D. Nomor 5, pendidikan tidak berlangsung dalam ruang hampa, melainkan ada dalam lingkungan masyarakat tertentu.
dengan norma dan budaya yang melekat di dalamnya. Oleh karena itu, pendidikan melekat pada masyarakat, kemudian masyarakat tersebut menginginkan pendidikan yang sesuai dengan latar belakangnya. Supaya pendidikan tidak melenceng dari jalurnya, maka perlu diatur dalam regulasi yang berlaku di masyarakat atau negara, seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945. Landasan pendidikan jenis ini termasuk titik A. Landasan filosofis, B. Landasan sosiologis, C. Landasan religius, D. Landasan yuridis, E. Landasan psikologis. Nah, kita perhatikan di sini tadi kita membaca soalnya, dilihat dari soalnya, supaya pendidikan tidak melenceng, tidak melenceng dari jalurnya, maka perlu diatur dalam regulasi yang berlaku di masyarakat atau negara seperti dalam undang-undang. Berarti ini kita bicara soal aturan. Aturan berarti harus ada hukum, peraturan undang-undangan. Berarti ini yang masuk landasan pendidikan jenis ini termasuk dalam landasan yuridis. Ya, jawaban yang benar adalah D. 6. Pendidikan ini berikut ini contoh konkret dari implikasi landasan historis dalam pendidikan di sekolah adalah titik. Kalau landasan historis tadi, berikut ini adalah contoh konkret dari implikasi landasan historis dalam pendidikan di sekolah adalah titik. A. Guru melaksanakan perannya sesuai dengan semboyan Tuturi Handayani. B. Kurikulum pendidikan dikembangkan dengan memperhatikan psikologi perkembangan peserta didik. C. Pembentukan komite sekolah sebagai bentuk kerjasama antara sekolah dengan masyarakat. D. Guru mengajarkan mata pelajaran bermuatan lokal sesuai dengan daerah tempat mengajarnya. E. Terdapat program bantuan operasional sekolah untuk sekolah-sekolah negeri. Nah, kita perhatikan landasan historis. Landasan historis itu merupakan sejarah pendidikan di masa lalu yang menjadi acuan terhadap pengembangan pendidikan di masa kini. Artinya bahwa nilai-nilai atau semboyan-semboyan masa lalu yang kita bisa gunakan untuk pendidikan masa sekarang. Seperti yang tadi saya kasih contoh bahwa mata pelajaran sejarah sekarang dari tingkat SD, SMP sampai SMA kita masih menggunakan mata pelajaran sejarah atau nilai-nilai pada pendidikan di masa lalu kita bisa gunakan untuk masa sekarang. Jadi jawaban yang benar di sini adalah guru melaksanakan perannya sesuai dengan semboyan Tuturi Handayani. Jawaban yang benar adalah A. Kalau B itu bicara soal psikologi. Kalau C ini adalah sosial. Sosiologi, yang ke C. D ini juga sama. E-nya ini bicara soal landasan filosofis karena bantuan operasional sekolah. Sehingga jawaban yang benar adalah A. Semboyan yang zaman pendidikan masa lalu kita bisa gunakan untuk masa sekarang. Semboyan Tuturi Handayani. Jawaban yang benar adalah A. Nomor 7. Proses kegiatan pendidikan melibatkan kegiatan yang menyangkut interaksi kejiwaan antara pendidik dan peserta didik dalam suasana nilai-nilai budaya suatu masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan selalu melibatkan aspek-aspek yang tidak dipisahkan satu sama lain, yaitu aspek kejiwaan, kebudayaan, kemasyarakatan, norma-norma, dan kemanusiaan. Jenis landasan ini dalam ilmu pendidikan disebut dengan titik. A. Landasan filosofis, B. Landasan sosiologis, C. Landasan religius, D. Landasan yuridis, E. Landasan psikologis. Nah, kita perhatikan di sini di dalam soal sudah dikatakan bahwa aspek kejiwaan, pendidikan kegiatan yang menyangkut interaksi kejiwaan. Terus di bagian akhir dari soal yaitu aspek kejiwaan. Kalau ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan itu adalah ilmu psikologis. Ini yaitu landasan psikologis. Jadi jawaban yang benar adalah D. Kalau filosofis tidak mungkin. Sosiologis kan bicara soal keberagaman. Sedangkan kalau filosofis itu bicara soal hakikat atau makna. Religius, keagamaan, iman. Yuridis seperti peraturan perundang-undangan. Psikologi seperti tentang ilmu kejiwaan. Jadi jawaban yang benar adalah D. 8. Tujuan pendidikan bangsa Indonesia yaitu pembentukan manusia yang ideal. Berikut ini implementasi sila kelima dalam pendidikan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut adalah titik. A. Guru mengarahkan peserta didiknya untuk taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. B.
orang tua memberikan contoh pada anak untuk tidak melakukan diskriminasi pada siapapun. C. Peserta didik diajarkan untuk mencintai dan mengkonsumsi produk dalam negeri. D. Pendidik mengikuti PPG untuk meningkatkan kreativitas dan profesionalitasnya. E. Sekolah melakukan program kegiatan bakti sosial dengan melibatkan peserta didiknya. Jadi kita perhatikan baik-baik bahwa tujuan pendidikan bangsa Indonesia yaitu pembentukan manusia yang ideal. Pembentukan manusia yang ideal. Pembentukan manusia yang ideal itu adalah manusia seutuhnya yang diwarnai oleh sila-sila Pancasila. Nah, di sini adalah implementasi dari sila kelima, yaitu jawaban yang benar adalah E. Sekolah melakukan program kegiatan bakti sosial. Karena nilai dasar dari sila kelima itu ada tentang gotong royong. Sekolah melakukan program kegiatan bakti sosial dengan melibatkan peserta didiknya. Jawaban yang benar adalah E. Nomor 9. Landasan pendidikan jenis ini memiliki asumsi yang bersumber hakikat manusia, hakikat ilmu, nilai serta perilaku yang dinilai baik dan dijalankan setiap lembaga pendidikan adalah titik. A. Landasan filosofis, B. Landasan sosiologis, C. Landasan religius, D. Landasan yuridis, E. Landasan psikologis. Nah, kita perhatikan di sini sudah bahwa yang bersumber hakikat manusia, hakikat ilmu, nilai serta perilaku. Ini bicara soal hakikat. Hakikat itu yaitu berada pada landasan filosofis. Karena landasan filosofis itu bicara soal hakikat atau makna. Hakikat dan makna. Maka jawaban yang benar adalah A. Nomor 10. Manusia pada hakikatnya sebagai makhluk bermasyarakat dan berbudaya. Oleh karena itu, masyarakat menuntut setiap individu mampu hidup demikian. Namun karena manusia tidak secara otomatis mampu hidup bermasyarakat dan berbudaya, maka masyarakat melakukan pendidikan atau sosialisasi dan atau inkulturasi. Dengan demikian diharapkan setiap individu mampu hidup bermasyarakat dan berbudaya, sehingga tidak terjadi penyimpangan tingkah laku terhadap sistem nilai dan norma. Jenis landasan ini termasuk titik-titik. A. Landasan filosofis, B. Landasan sosiologis, C. Landasan religius, D. Landasan yuridis, E. Landasan psikologis. Nah, kita perhatikan di sini bahwa dengan demikian diharapkan setiap individu mampu hidup bermasyarakat dan berbudaya. Berarti yang jawaban ini, jenis landasan ini termasuk dalam landasan sosiologis. Karena sosiologis ini adalah hidup bermasyarakat dan berbudaya. Jadi jawaban yang benar adalah B. Kalau filosofis itu tadi bicara soal hakikat dan atau makna. Kalau religius itu bicara soal keagamaan, iman. Landasan yuridis berarti berbicara soal peraturan perundang-undangan. Kalau psikologis kita akan pelajari tentang ilmu kejiwaan. Jadi jawaban yang benar adalah landasan sosiologis karena bermasyarakat dan berbudaya. Nomor 11, ada beberapa asumsi tentang landasan pendidikan. Salah satu landasan pendidikan menyebutkan bahwa pendidikan itu pada intinya merupakan hubungan atau interaksi dan interrelasi antar manusia, karena tanpa adanya interaksi dan interrelasi pendidikan tidak akan terjadi. Hal ini mengacu pada landasan pendidikan titik. A. Filosofis, B. Yuridis, C. Antropologis, D. Psikologis, E. Sosiologis. Nah, di sini kita lihat kata kuncinya. Di sini dikatakan bahwa hubungan atau interaksi antara manusia. Berarti ini masuk dalam keberagaman interaksi sosial. Berarti landasan hal ini mengacu pada landasan pendidikan yaitu landasan sosiologis. Jawabannya adalah E. 12. Pada dasarnya tujuan utama dari pendidikan adalah untuk menjadikan manusia sebagai manusia ideal. Yang dimaksudkan dengan menjadikan manusia yang ideal di sini adalah titik. A. Menjadikan manusia sebagai manusia yang mampu menjadi dirinya sendiri. B. Menjadikan manusia menjadi makhluk yang senantiasa untuk mendapatkan lebih dari apa yang ia capai sebelumnya. C. Manusia mampu menjadi teladan bagi orang lain. D.
menjadikan manusia sebagai manusia yang senantiasa menerima keadaan karena ia tahu bahwa alam semesta beserta isinya adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. E. Menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur serta mampu mewujudkan berbagai potensi yang dimiliki secara optimal. Nah, kita perhatikan di sini, manusia menjadikan tujuan utama dari pendidikan adalah untuk menjadikan manusia sebagai manusia ideal. Menjadikan manusia ideal itu adalah manusia seutuhnya yang diwarnai oleh sila-sila Pancasila. Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur. Ini yang maksudnya manusia ideal yang menjadi tujuan utama. Terus memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesejahteraan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Itu adalah manusia ideal. Tujuan dari pendidikan adalah menjadikan manusia sebagai manusia ideal. Sehingga jawabannya menjadikan manusia sebagai manusia yang mampu menjadi dirinya sendiri, ini tidak. Jadi jawabannya dari A, B, C, D, dan E, kita lihat yang paling komplit di sini adalah menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur serta mampu mewujudkan berbagai potensi yang dimiliki secara optimal. Sehingga jawab yang benar adalah E. 13. Pendidikan harus dilakukan sesuai dengan tahap-tahap dan tugas perkembangan peserta didik. Oleh karenanya, pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada landasan titik-titik. Pendidikan harus dilakukan sesuai dengan tahap-tahap dan tugas perkembangan peserta didik. Oleh karenanya, pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada landasan titik-titik. A. Psikologi pendidikan. B. Sosiologi pendidikan. C. Religi pendidikan. D. Ekonomi pendidikan. E. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita perhatikan di sini kata kuncinya adalah tahap-tahap dan tugas perkembangan peserta didik. Kalau tahap-tahap perkembangan peserta didik atau pendidikan berjenjang, itu yaitu tahap dari TK, SD, SMP, ini termasuk dalam landasan psikologi pendidikan. Pendidikan dibuat berjenjang untuk sesuai dengan tahap dan perkembangan peserta didik. Itu adalah psikologi pendidikan. Jawab yang benar adalah A. 14. Pendidik perlu mengetahui dan memahami landasan pendidikan yang mengarah pada pelaksanaan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah titik-titik. A. Memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. B. Menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. C. Dapat meningkatkan profesionalitas sebagai pendidik. D. Dapat meningkatkan pengembangan pola pikir dan pola kerja pendidik secara terpadu tentang bagaimana seharusnya melaksanakan studi dan praktik pendidikan. E. Mengarahkan pendidik pada pengembangan individu ke arah pengembangan konseptual berdasarkan teori yang dipelajari. Nah, kita perhatikan di sini pada soalnya bahwa salah satu manfaat mempelajari landasan pendidik bagi seorang pendidik. Berarti jawabannya adalah jawaban yang benar adalah di sini ini bagi pendidik, berarti jawabnya dapat meningkatkan pengembangan pola pikir dan pola kerja pendidik secara terpadu tentang bagaimana seharusnya melaksanakan studi dan praktik pendidikan. Itu adalah landasan pendidik bagi pendidik. Itu salah satu manfaat. Dan jawaban yang benar adalah D. 15. Berikut ini contoh konkret dari implikasi landasan religius dalam pendidikan di sekolah adalah titik. Ini soal A. Menjaga lingkungan di sekitar rumah karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. B. Gotong royong dan saling menghormati antara warga masyarakat meskipun berbeda suku, ras, dan agama. C. Guru mengajarkan siswanya untuk berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. D. Guru menggunakan media pembelajaran yang interaktif untuk mendukung pembelajaran di kelas. E. Sekolah menyediakan berbagai ekstrakurikuler yang dapat memfasilitasi potensi dan kreativitas anak.
Nah, implikasi dari landasan religius, baik Bapak Ibu Guru, implikasi dari landasan religius tadi saya sudah jelaskan secara umum bagian awal tadi, bahwa implikasinya itu contohnya seperti pemberian mata pelajaran untuk pendidikan agama, guru memberikan pengetahuan agama kepada peserta didik sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianutnya, guru mengajarkan hal-hal baik seperti berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Jadi itu adalah implikasi dari landasan religius, sehingga jawaban yang benar adalah guru mengajarkan siswanya untuk berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Jawaban yang benar adalah C. Baik, itu saja video pembelajaran saya kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang masih merasa bingung atau memberikan komentar, silakan tinggalkan di kolom komentar.